Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materinya. Seperti biasa di awal mohon diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk keperluan saya capture berita acara perkuliahan hari ini. Kan yang bisa, silakan. Oke, saya capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Untuk halaman keduanya. Satu, dua. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjutin kuliah hari ini. Saya share dulu materinya. Oke, baik. Eh, Materi hari ini tentang infrastructure. Ya. Nanti mungkin hari ini banyak materi yang mungkin baru bagi Anda di bagian teknik logistik ya, tapi bagi kita-kita yang di informatika ini udah makanan sehari-hari gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan apa namanya tentang materi kita hari ini. Oke, jadi di sini harapannya kita bisa menjelaskan perkembangan digital bisnis teknologi yang ada saat ini, terus kemudian bagaimana perbandingannya dengan bisnis digital yang konvensional, bisnis bisnis yang konvensional maaf. Kemudian untuk menjelaskan strateginya dan terakhir mampu menjelaskan tahapan-tahapan implementasi transformasi digital pada digital bisnis dan e-commerce. Oke, agenda hari ini ada 6. Nah, diakhiri dengan seperti biasa nanti kita lihat sebuah Anda diminta untuk melihat sebuah case study ya, terjadi di Om Google karena saya yakin semua sudah kenal juga gitu ya. Di materi hari ini hanya introduction tentang digital bisnisnya lebih ke bagaimana infrastruktur yang diharapkan atau yang diperlukan. Oke, kita lanjutkan. Secara bicara infrastruktur komponen, kita tahu bahwa kita perlu sebuah hardware dan software, juga kontennya dan datanya ya untuk apa namanya menjalankan sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan nanti dengan istilahnya ada customer dan partnernya serta karyawannya. Karena dalam proses bisnis, kalau misalkan kita masih apa namanya bisnis family bisnis biasanya mungkin tidak perlu adanya employee, hanya bicaranya kita penjual dan pembeli. Tapi kemudian kita juga perlu partner. Partnernya siapa? Supplier yang memasok kebutuhan barang-barang penjualan kita. Dan kemudian begitu perusahaannya sudah mulai besar, proses bisnisnya sudah mulai besar, pasti kita akan memerlukan employee untuk membantu menjalankan proses bisnis yang kita punya. Nah, kalau bicara infrastruktur di apa namanya perangkat pendukung di dalam digital, pasti kita memerlukan adanya sebuah bantuan apa namanya sifatnya digital ini berarti kita akan bicara komputer gitu ya. Nah, komputer ini dahulu kita bicara
Mode konvensionalnya adalah hanya mode yang disebut dengan standalone. Artinya sudah menggunakan komputerisasi, tapi hanya menggunakan satu perangkat PC saja untuk menjalankan proses bisnisnya. Dan kelemahannya sudah mulai terasa, yaitu bagaimana kalau ceritanya proses bisnis kita sudah mulai besar. Dan standalone ini tidak bisa dijalankan secara langsung, tapi mulai meningkat menjadi client server. Next, ke depannya baru kita akan bicara internet base. Nah, jadi di sini kalau bicara kapan kita butuh server, kapan kita butuh klien, ini ceritanya adalah pada saat perusahaan sudah mulai besar atau proses bisnis yang kita lakukan sudah mulai besar, ini kita membutuhkan sebuah topologi yang kita sebut dengan server and client. Servernya seperti apa? Servernya adalah nanti pusat dari data-data yang ada di dalam perusahaan, terus kemudian klien-kliennya ini adalah siapa? Klien-kliennya adalah cabang-cabangnya. Jadi kalau misalkan dilihat di di gambar di sini ya, ini ada satu PC di atas ini adalah diasumsikan sebagai sebuah server. Dan kemudian ini adalah kliennya. Kliennya bisa berapa? Bisa banyak ya. Bisa misalkan di sini juga ada klien terhubung semua dengan servernya. Nah, kliennya ini seperti apa sih Pak ceritanya? Misalkan begini, kita punya sebuah toko retail. Semula family business kita dijalankan di dalam rumah. Berarti hanya butuh, misalkan saya asumsikan ini belum ada dulu, kita asumsikan kita bicara yang kita sebut istilahnya dengan standalone PC. Nah, seluruh data penjualan barang atau point of sales yang dilakukan, itu dilakukan semua dalam satu PC ini. Ada orang beli, kita lakukan. Terus seperti halnya kalau Anda lihat ada mesin kasir ya. Nah, mesin kasirnya itu cash registernya ini semua datanya ada di dalam cash register tersebut. Kemudian perusahaan sudah mulai besar, berkembang, kita perlu tidak hanya satu kasir saja, melainkan misalkan butuh 2 atau 3 karena sudah mulai berkembang, sehingga nggak mungkin namanya standalone datanya di copy di masing-masing karena akan jadi permasalahan. Permasalahannya apa? Misalkan dari sisi jumlah di PC ini masih ada, tapi di jumlah di PC yang sebelahnya sudah habis, berarti kan tidak terjadi sinkronisasi. Ya, dibuat yang kita sebut dengan istilahnya adalah client server. Sistemnya adalah client server, di mana di sisi client tidak ada data sama sekali, tapi di sisi server seluruh data ada di situ, tapi transaksinya tidak ada di sini, tapi ada di kliennya. Jadi transaksi penjualan semua dilakukan oleh kliennya. Dan ada satu klien yang misalkan berfungsi sebagai mencatat pembelian. Di client server di sini, ini nanti kalau bicara tugas dan fungsinya, kalau server adalah fungsi utamanya adalah posisi data database-nya, seluruh datanya, data transaksi ada di sini. Tapi kliennya ini tergantung dari tugas masing-masing aktor yang ada yang menggunakan PC atau klien tersebut. Misalkan di sini klien yang ini digunakan oleh kasir. Nah, berarti dia fungsinya adalah menjalankan proses transaksi penjualan. Nah, sedangkan misalkan yang satunya ini adalah kliennya si administrator. Misalkan tujuannya administrator apa? Tujuannya adalah hanya untuk memantau transaksi penjualannya sudah sampai mana, transaksi pembeliannya sudah dilakukan oleh siapa. Sedangkan satu lagi tadi kliennya adalah bagian pembelian atau bagian purchasing. Sehingga tugas dia adalah jika data yang di server sebuah barang sudah mendekati limit untuk harus dibeli kembali, maka tugas dia adalah melakukan pembelian. Begitu barang datang, berarti dia akan melakukan proses entry. Nah, jadi fungsi client and server saat ini jauh lebih baik dibandingkan standalone. Akan tetapi berkembangnya zaman, mulai muncul lagi adalah kebutuhan bagaimana kalau saya mengembangkan tokonya tidak hanya dalam satu toko yang besar, tapi sudah bicara membuka cabang. Untuk client server ini masih bisa dilakukan, bisa, tapi kendalanya adalah jarak.
Logikanya dari server ke klien, dia memerlukan jarak menggunakan media tertentu, menggunakan media kabel atau menggunakan media wireless. Nah, tapi jadi satu masalah kalau bicaranya jaraknya ternyata melebihi dari jarak yang dimiliki atau yang di apa namanya kemampuan yang dimiliki sebuah media perangkat komunikasi. Jadi misalkan kalau menggunakan kabel jaraknya seperti ini, datanya mungkin bisa terkirimkan, tapi juga mungkin malah lebih banyak nggak nyampe-nya gitu ya. Jadi muncullah yang disebut sebagai internet. Komunikasinya menggunakan internet. Oke, kita bahas berikutnya. Nah, secara infrastrukturnya ada 5 level di dalam proses bisnis menggunakan digital. Ya, dalam hal ini, kalau sudah bicara infrastrukturnya, yang pertama layer aplikasi. Layer aplikasi ini berisikan digital business service-nya. Artinya apa? Disinilah yang apa namanya secara tidak langsung Anda terlibat atau Anda eh, melakukan proses bisnisnya. Kemudian di layer 2 ada layer sistem software layernya, di mana software yang dibangun seperti apa. Seperti tadi saya bilang kan, kalau misalkan hanya bicara standalone mungkin nggak jadi masalah. Masalahnya adalah gimana komputer bisa menjalankan atau mengexecute apa namanya keinginan kita. Misalkan komputernya bisa melakukan point of sales, komputernya juga bisa melakukan inventory dan sebagainya. Nah, kemudian bicara misalkan Pak, kalau client server seperti apa? Ada di mana? Sama, ada di layer software ini. Di mana di layer software ini semua aplikasi yang kita perlukan, baik itu tadi standalone ataupun client server atau web base. Nah, jadi di sini kebutuhannya ada di dalam layer kedua ini. Layer ketiga ada transport atau network layer. Di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dikirim dari server menuju ke kliennya itu datanya benar-benar nyampe. Jangan sampai enggak. Nah, contohnya gini, kalau misalkan Anda belanja di sebuah toko online, terus kemudian Anda request satu buah barang dan kemudian Anda lakukan proses check out dan kemudian melakukan pembayaran, harapannya adalah semua barang ter-request dengan baik karena kita bicara menggunakan web browser. Gitu. Tapi kalau misalkan bicaranya datanya nggak nyampe, seperti apa? Nah, kan akan jadi masalah. Anda akan bingung. Loh, data saya nyampe nggak ya? Nah, dengan protokol transport atau network layer ini, di sini apa namanya? Ada jaminan. Ya. Sebenarnya di dalam networking untuk kita orang informatika biasanya ada dua sebenarnya. Ada yang disebut dengan TCP/IP, ada yang disebut dengan TCP, ada yang disebut dengan UDP, TCP dan UDP. Nah, tapi kalau di dalam kebutuhannya orang-orang teknologistik mungkin nggak perlu yang UDP-nya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah TCP-nya, reliable-nya. Bedanya apa Pak emangnya? Kalau untuk TCP itu kita harus ada apa namanya transaksi yang menggunakan jalur TCP itu apa namanya dijamin datanya nyampe. Kalau datanya nggak nyampe, dia akan melakukan mekanisme request data kembali. Dan itu bukan Anda yang melakukan, otomatis komputer Anda yang melakukan. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin gambarannya bagaimana komputer melakukan transaksi, mungkin bisa saya stop dulu, saya bisa perlihatkan sebuah video, biar Anda punya bayangan. Oh, yang komputer lakukan itu seperti apa sih? Gitu. Bentar ya, saya coba aktifkan videonya.
jalan di sini. Oke, baik. Saya coba share dulu. Oke, terlihat ya gambar videonya ya. Saya coba aktifkan. Oke, ini video tentang bagaimana penjelasan sebuah komunikasi yang terjadi dalam sebuah komputer. Artinya pada saat Anda melakukan request sebuah perintah yang Anda lakukan di dalam browser, apa yang terjadi gitu ya. Jadi biar ada gambaran terlebih dahulu. Kayak tadi bilangnya ada TCP, ada UDP, terus kemudian ada physical, dan kemudian ada communication dan sebagainya. Kita bisa lihat. Ini para pemain dalam video ini. Ceritanya aktor pemeran pemainnya. Ada Ping of Death, ada router switch. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here. Nah, saya pause dulu. Jadi prosesnya misalkan pada saat Anda mengeklik mengentry sebuah browser ataupun mengeklik sebuah browser yang ada yang terjadi oleh komputer Anda seperti apa? To begin your journey into the net. Karena komputer kenalnya adalah 0101. Nah, 0101 lah. Inilah yang dikirimkan ke informasi yang akan dikirimkan. Labels it, informasi Anda akan diletakkan apa yang disebut namanya paket. The mailroom must decide how to divide the information. Ini nanti yang akan diberikan label. Siapa yang memberikan labelnya? Bukan Anda, tapi komputer Anda yang akan memberikan. Berasal dari mana? Komputer IP-nya nomor berapa? Tujuannya ke siapa? IP-nya nomor berapa? Kalau misalkan di dalam perusahaan atau di dalam corporate, nanti ini ada pengiriman datanya menggunakan apa yang disebut dengan proxy. Tujuan proxy adalah untuk membatasi akses. Ini nanti dikasih label proxy karena dia di perusahaan. Karena bicaranya akan keluar ke dalam internet. Jadi tambahkan label proxy. Siapa yang melakukan ini? Bukan Anda, komputer Anda. Network Interface Card, lebih tepatnya. Nah, This network is used to ini connect akan all keluar the melalui local jalur computers, kabel routers, printers, Anda. etc. for information exchange within the physical walls of the building. The Bisa LAN is saja a pretty terjadi uncontrolled apa yang place and, disebut dengan collision unfortunately, atau tabrakan. accidents can happen. Tapi jangan takut, data Anda akan automatically di-request ulang kalau terjadi paket ada yang hilang. Saya bisa jelaskan secara The highway of the LAN is packed with all di types of jalan information. jalur These kabel are Anda IP ini tidak packets, hanya no paket Bell Anda packets, saja yang lewat. Apple Semua Talk kabel, packets. semua They're going semua against paket traffic mereka as lewat usual. dari kabel yang The ada. local router
reads the address and, if Kemudian necessary, paket lifts the Anda packet akan onto masuk atau another diambil network. oleh apa yang disebut dengan router. Di mana The router router, ini a bertugas symbol of untuk control in a seemingly mengatur disorganized jalannya world. paket data Anda. Paket data mau kemana? Dari A mau ke B, dari B mau ke C mau ke D, dan sebagainya. Bisa saja terjadi paket yang akan dituju tidak diketahui mau kemana. Yang ada dihancurkan oleh router tersebut. Nah, ini biasanya kalau Anda melakukan ping, muncul adalah destination unreachable. Karena yang dituju nggak ada, dan paketnya sudah dihancurkan sama si router. As the packets leave the router, they make their way into the corporate internet and head for Setelah the lewat router dari switch. router yang sesuai dengan A bit more tujuannya, efficient nanti than akan the router, dipilah the router berdasarkan switch plays kebutuhannya. fast and Dimana loose di with sini IP packets, deftly kan routing siapa them yang along akan the lewat way. jalur sini, A siapa yang digital akan lewat jalur pinball sini. wizard, if you will. Here we go. Here comes another one. And it's another. Watch this, Mom. Here goes the whoop around the back. Hey, in there, in there, in there. Over the left, over the right, over the left, over the right. You got it. Here it comes. Right down. He shoots. He scores. It's going. Hey, Wayne. Hey, watch out. Here comes another one. Oh, here we go. And it's gone. As packets arrive at their destination, they're picked up by Kemudian the paket network Anda akan nyampe interface, di ready to server be sent to the utama. next level. Kan di perusahaan berarti akan In masuk this di case, server the proxy. corporate-nya. Di The sini proxy is used by many biasanya companies as proxy sort of a middleman atau in server order to proxy lessen the yang load on their dimiliki internet oleh connection, perusahaan and akan for security mengecek reasons as paket well. yang akan keluar dari perusahaan Anda atau akan keluar As dari you can company see, Anda the packets are all of seperti various apa. Bisa sizes, dilihat di sini depending upon the size-nya content. berbeda ya. Ini tergantung dari request. Jadi, tapi ada maksimumnya juga. Jadi tidak boleh melebihi jumbo paket yang paling besar. Di situ terlihat ada paket yang sebesar itu. Kalau ada paket yang lebih besar lagi nggak mungkin, karena pasti nggak akan cukup. Ya. Di sini paket Anda akan dibaca oleh The proxy server Anda opens the untuk packet melihat and looks for the web apakah address or yang dituju ini URL. adalah yang diizinkan. Depending upon whether atau the tidak. address is acceptable, Jika diizinkan, the maka packet dia is akan sent on to the internet. dilepas kode proksinya dan akan dipersilakan untuk lanjut. Biasanya There ada are, however, orang-orang some yang addresses which ingin do mengakses not hal-hal meet with yang the tidak approval of the proxy. diperbolehkan. That is to say, corporate or management guidelines. Nah, contohnya seperti itu. Wah, mungkin These sudah are langsung ketawa pasti ya. summarily Nah, dealt untuk with. akses seperti ini paketnya pasti akan langsung We'll have dihancurkan. none of that. Atau kalau ada yang For pernah those who make it, ngalamin seperti ini, it's on the keluarnya road again. adalah internet sehat. Jadi jangan aneh kalau keluarnya internet sehat ya. Oke, saya lanjutin. Nah, kemudian paket akan menuju port atau Next up, menuju pintu keluar dari the firewall. corporate perusahaan Anda atau corporate internet connection yang ada The di perusahaan corporate Anda. firewall Di sini masih ada serves satu two lagi satpam purposes. namanya It firewall. prevents some Di rather mana nasty firewall di things from sini the akan internet from mengecek coming into siapa the yang boleh keluar internet. dan siapa yang And tidak it boleh can also keluar. prevent Contohnya sensitive misalkan corporate Anda melakukan information from ping, being sent out. keluar dia tidak onto the diperbolehkan. Sehingga apa? Memberatkan bandwidth. Once Nah, through the baru firewall, a keluar router dari sini picks up masuk the ke packet ISP. and places it onto a much narrower road or bandwidth, Bisa as saja we say. terjadi requestnya nggak masuk. Obviously, Kenapa itu Pak? Kok the ada yang road meledak is seperti itu? not Karena broad enough request to Anda take them all. melebihi dari bandwidth Now you might kapasitas yang wonder what happens to all diberikan those oleh ISP. packets which don't make it along the way. Jadi, wah Pak, Well, paket when saya nggak Mr. nyampe IP iya. doesn't receive an ISP-nya acknowledgement that jatahnya a packet has bandwidthnya been cuma received sekian, in Anda due requestnya time, sekian. he Pasti ada yang simply nggak sends kebagian. a replacement packet. Dari ISP, inilah yang disebut We dengan are now spider ready web. to enter the world of the internet. Karena semua spider ISP web of akan saling terhubung interconnected untuk saling networks terkoneksi, which span our saling entire mengirimkan globe. data. Here, Bagaimana Pak saya tahu routers and bahwa switches ISP saya establish apakah links paling cepat between atau networks. paling lambat? Nah, itu nanti Now, the kalau net is an anak-anak entirely informatika biasanya different environment bicara than tier you'll 1, find tier within the 2, tier protected 3. Mungkin walls saya of your agak skip land. saja di situ. Out here, Pas it's the Wild ISP West. saling terhubung. Kalau Plenty of ISP nggak space, ada yang plenty of berhubungan dengan yang opportunities, lain, plenty of jangan things to mau. explore and Berarti places nggak to bisa go. kemana-mana. Nah, jadi Thanks ISP to ini akan saling very little berhubungan control and regulation, dengan yang lain. new Nah, ideas find fertile soil bagaimana to ISP push saling the terhubung? envelope of their Dia bisa possibilities. menggunakan But because of this satelit freedom, atau certain kabel dangers bawah laut. also lurk. Nah, You'll yang never kemarin know when ngalamin you'll meet the sore itu dreaded saya nyebut ping Telkom of death. IndiHome
The putus karena special kabel version of the bawah normal lautnya request ping ini which some terputus. idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. Nah, di sini banyak yang lewat ya. The paths our packets Karena take kecepatan datanya may be sangat-sangat via cepat. Nah, satellite, ini dia. telephone lines, Bisa lewat wireless, or satelit even atau bisa lewat transoceanic kabel cable. bawah laut. Jadi They'll kalau always jangan take the nyalain kalau kabel fastest bawahnya or lautnya shortest routes putus. possible, but they Karena will get there cara komunikasinya seperti itu. eventually. Maybe Pak, kenapa nggak lewat that's satelit why it's mahal? sometimes Harus called beli satelit the sendiri berarti kan? worldwide wait. But when Kalau kabel everything bawah is laut mah working tinggal tarik smoothly, kabel aja udah you can selesai. circumvent the globe Masalahnya 5 kabelnya times putus over oleh jangkar at the pesawat, drop of a jangkar pesawat, hat. jangkar kapal. Literally. And all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll Bentar lagi find nyampe ini another paket data kita. firewall. Paket data kita dari ISP tadi akan Depending upon your ke perspective klien. as a data packet, Di mana ke the klien yang firewall could be dituju. a bastion of Ini dia security hanya or membuka a dreaded port-port adversary. tertentu saja yang It all depends on bisa which diizinkan side untuk you're on diakses. Bisa and dilihat what di your sini ada intentions 21, are. 25, 83, The 80, firewall is 23, designed to dan let sebagainya. in only those Ada port yang packets dibuka, that meet ada its port yang criteria. ditutup. Untuk port yang dibuka, This firewall is contohnya operating adalah on ports 80. Port 80 80 and ini adalah request 25. Anda yang melalui email. All attempts to Request Anda enter to melalui other browser. ports Sedangkan port are 25 closed adalah for request Anda business. untuk melalui email. Yang lain itu ditutup. Kenapa? Karena biasanya hacker itu menyerang port-port yang terbuka. Jadi dia akan men-scan port mana yang terbuka dan di port situlah kita Port menyamar 25 mengirimkan paket is melalui used port for mail tersebut. packets. Misalnya While perusahaan port yang benar 80 pasti is dia the akan entrance for menutup semua packets from portnya the yang internet dibuka hanya to the port web 80 server. untuk web server dan port 25 untuk email. Inside Di the dalam port firewall, 80 juga packets are screened more biasanya perusahaan thoroughly. akan menanam apa yang Some disebut dengan packets make firewall it kembali. easily through customs, while others look just a bit Ya apa? dubious. Paket-paket yang Now, the firewall sekiranya officer is not easily mencurigakan fooled, sama dia akan so just dihancurkan when this sebelum ping of masuk death ke packet servernya. disguise itself as a normal ping packet. It's okay, Gorham. It's okay. No problem. Have a nice day. We out here. Bye. For those packets lucky enough to make it Kemudian this setelah far, paketnya the lewat journey dari is almost over. firewall tadi punyanya perusahaan yang kita It's tuju, just a line up on the baru interface paket to be yang taken ada up yang masuk ke into dalam the web server server. Nowadays, server a web dari server can run on company many yang kita things, tuju tadi, from a ini berasal dari mainframe to a seluruh dunia webcam to the yang computer on your desk. terhubung. Ya. Why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. Kemudian begitu paket Anda sampai One by ke one, servernya, the satu packets persatu are akan received, dibaca, opened, request Anda apa? and unpacked. Oh, The requestnya seperti information ini. they Dan contain, paket yang that is, your request for dikirim oleh information, Anda tadi is sent on to the web server tidak application. dihancurkan, tapi hanya dibaca requestnya. Kemudian nanti The akan packet dikembalikan. itself is recycled, Di sini disebutnya recycle. Jadi paket Anda akan ready to be used again, dikirim and kembali. filled Ini loh with your jawabannya. requested information. Request yang diminta itu, oh ini jawabannya. Kemudian Address dibalikin ke Anda. And sent out on its way back to you. Seperti biasa, balik ke yang tadi, Back paket yang past the dikirimkan firewall, ke routers, firewall kembali, and on through lewat to the internet. dari spider web kembali, lewat jalur kabel bawah laut Back through lagi, your corporate dan balik firewall. ke tempat kita, masuk ke dalam port 80 kita. Nah, dari browser kan, And masuk ke onto dalam your interface, port browser 80 ready to kita, dan supply your web masuk ke browser dalam jalur with the internet kita information dan you requested. dibaca. Oh, ini toh jawabannya. Jadi begitu That is Anda klik, This film. tadi sudah ngeklik video, nah ini videonya yang muncul. Oke, itu prosesnya. Pleased with their efforts, Jadi, and trusting that we, mudah-mudahan punya our gambaran trusty yang data terjadi packets, seperti ride apa. off Tapi blissfully ya, into the tidak selama sunset, ini gitu. of Ini kan another kita buat day. ilustrasinya. Bisa Knowing dibayangkan fully kalau they Anda have ngeklik served sesuatu their tapi masters memunculkan well. sampai berapa ini? 12 menit. Now, Wah, isn't that nggak ada yang mau main internet kalau a satu happy klik aja ending? munculnya 12 menit kan? Tapi ini ilustrasinya. Oke. Mudah-mudahan tergambar. Nah, kita lanjutkan ke slide kita.
Oke, kemudian tadi saya bicara sampai transport atau network layer. Nah, transport dan network layer ini tadi sudah terlihat ceritanya dari awal sampai akhir. Bagaimana pengiriman datanya dilakukan. Nah, tapi kalau di sini disebutnya lebih ke transport TCP/IP. Sebenarnya ada dua di dalam transport ini. Ada TCP, ada UDP. TCP itu adalah reliable-nya, artinya apa? Dijamin paketnya terkirim. Kalau nggak terkirim, di request ulang. Contohnya apa, Pak? Contohnya, kalau Anda download menggunakan apa? Download akselerator, IDM dan sebagainya, ada istilah downloadnya terputus? Nggak ada. Tapi sebenarnya downloadnya mungkin terputus di tengah jalan, tapi ada mekanisme resend, kirim kembali. Bedanya dengan UDP apa, Pak? Kalau UDP itu adalah dia faster, istilahnya lebih cepat, tapi tidak reliable. Kenapa? Dia cukup kirim saja. Bodoh amat mau nyampe atau enggak. Terus emang ada yang pakai, Pak, yang itu? Ada, karena bicaranya kadang-kadang di dalam pembuatan sebuah software kita butuh reliable atau kita butuh faster, gitu kan? Kalau pengen cepat, itu kita pakai mode transportasinya adalah UDP. Kalau pengen dijamin nyampe, silakan gunakan TCP. Lah, Pak, kalau cuma dikirim doang apa gunanya? Contoh gunanya yang paling sering kita gunakan, Anda yang banyak yang cowok-cowok nih pasti sering main game kan? Nah, game online. Di mana game online ini penggunaannya adalah UDP. Kenapa? Karena dia cukup kirim saja, mau nyampe mau enggak bodoh amat. Nah, Anda saya yang penggemar main game, contohnya apa? Point Blank atau apalah gitu ya. Counter Strike, oh zaman saya banget itu Counter Strike. Ya pokoknya itu deh. UDP-nya itu terjadi proses transaksi misalkan Anda bergerak. Pada saat Anda bergerak ke kiri satu langkah, sistem akan membroadcast, akan melakukan transaksi menggunakan UDP. Dikirimkan ke semua yang terhubung. Terus bergerak lagi. Infokan lagi, woi gua gerak ke kiri satu langkah. Ilustrasinya seperti itu. Jika semua menggunakan transport mode TCP, bisa dijamin saya nggak akan bergerak satu langkah berikutnya karena saya harus menjamin atau menunggu 100 orang yang terhubung saat itu mendengar bahwa saya pindah ke kiri. Kebayang bahwa kalau kayak gitu nggak ada yang mau main game. Karena kan nggak tahu dari 100 orang itu mungkin 50%-nya internetnya lambat. Nah, makanya digunakan adalah UDP. Kalau UDP yang seperti itu kita gunakan, kita akan lebih senang kenapa? Bodoh amat, orang lain mau dengar atau enggak, yang penting gue bergerak ke kiri. Dan Anda yang sebagai partner yang berada di ujung sana yang internetnya nggak bagus, Anda akan bilang, wah nge-lag. Nah, bicara nge-lag itu seperti itu. Karena informasi yang dikirimkan oleh musuh Anda yang di sana, dia sudah bilang bergerak ke kiri, tapi Anda nggak dengar, tahu-tahu ada di depan kita dan headshot. Oke, next kita bicara di layer keempat adalah storage atau physical layer-nya, di mana di sini bicara penyimpanan data, bagaimana pengiriman datanya, menggunakan media penyimpanannya seperti apa, dan terakhir adalah konten atau data layer-nya, di mana di sini bicara apa namanya konten dalam web browsernya, baik itu membedakan antara customer, antara apa namanya supplier dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di chat, silakan nanti saya lanjutin. Kalau belum ada saya coba lanjutkan. Kalau ada silakan di chat saja boleh atau silakan langsung open mic ya. Next kita bicara internet teknologi, di mana saat ini saya yakin ada Anda kenal semua. Ada yang nggak kenal internet? Wah, kalau nggak kenal internet berarti nggak mungkin hadir di kelas saya hari ini. Karena kebetulan kita menggunakan medianya adalah internet untuk melakukan tatap muka pertemuan hari ini. Oke, dimulai dari tahun 1961. Wah, saya juga belum lahir ini, apalagi Anda. Bapak Anda juga mungkin belum. Oke, artinya di sini ada sebuah inovasi pada saat internet dibangun untuk memberikan kemudahan apa namanya komunikasi yang semula komputer hanya gunakan apa namanya sebagai mesin hitung dan kemudian
digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Komunikasinya apa? Hanya sebatas mengirimkan data, belum komunikasi seperti yang saat ini dilakukan video conference ataupun menggunakan VoIP dan sebagainya, tapi hanya untuk bagaimana mengirimkan data saja. Kemudian mulai tahun 75 tahun 95 baru internet berkembang di dunia pendidikan. Ya, untuk mempermudah sharing knowledge. Dan tahun 95 sampai sekarang berkembang menjadi komersil. Artinya semua orang bisa menggunakan. Sampai saat ini Anda pun bisa menggunakan. Karena bicara penggunaan internet ini sudah mulai memasyarakat, bahkan bisa jadi kebutuhan. Saya yakin Anda kalau sudah pegang HP Anda lupa waktu, lupa mandi, lupa makan, lupa tidur gitu kan. Tapi giliran internet mati langsung mati gaya. Apalagi baterai HP-nya sudah tinggal dikit, ribut nyari power bank, power bank-nya juga tinggal dikit, udah mati gaya. Mau ngapain bingung gitu kan. Nah, itu dilema kita orang komputer biasanya. Oke, lanjut. Nah, tahun 1973, nah, metode client server sudah mulai diperkenalkan. Dan kemudian metode TCP/IP juga sudah mulai ditemukan. Tahun 1989, nah, metode World Wide Web atau WWW berdasarkan HTML page sudah mulai diuji cobakan. E-commerce mulai diuji cobakan tahun 1994. Ada yang lahir tahun segini? Kayaknya belum juga mungkin ya. Anda mungkin kelahiran tahun 2000 semua sepertinya. Oke, kemudian tahun 95 baru secara umum e-commerce mulai di istilahnya mulai lahir atau mulai disebarluaskan. Nah, oke, kita bicara key konsepnya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Dalam digitalisasi, segala sesuatunya perlu sebuah keunggulan. Contoh, pertama kita bilang paket switching. Nah, paket switching ini apa? Tadi, masih ingat di awal video, request Anda akan dimasukkan dalam sebuah paket. Nah, ini yang disebut dengan paket switching. Di mana paket switching ini metode untuk memilah-milah atau memotong-motong atau memperkecil komunikasi yang terjadi. Jadi contoh gambarnya gimana ya? Oke, gini. Misalkan Anda dan teman-teman Anda akan melakukan touring. Oke. Touring ke suatu tempat, misalkan dari Bandung ke Pantai Pangandaran misalkan. Pakai motor. Ada berapa motornya? Ada 100, Pak. Woi, kebayang itu touring rombongannya udah kayak ular sepanjang apa gitu kan. Belum lagi disumpahin orang karena apa? Bikin macet jalan. Karena Anda biasanya arogan gitu ya. Orang-orang yang touring itu arogannya saya nggak ngerti gitu ya. Kenapa mereka menjalankan seperti itu? Padahal kalau dibikin metode packet switching, nah, packet switching ini artinya apa? Artinya adalah tidak kita bikin jalur sendiri, tapi kita bagi-bagi. Nah, sebenarnya 100 komputer tadi kalau dibikin beriringan berarti akan jadi ular, jadi ular sepanjang apa gitu ya. Tapi kalau menggunakan metode switching, di mana di situ pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas metode ular tadi, metode Turing, yang diberikan informasi bahwa dari mana mau kemananya, cukup leadernya saja. Setuju? Berarti yang depannya doang kan yang tahu jalan. Yang belakangnya tinggal ngikut aja. Giliran yang depannya masuk jurang, mungkin yang belakangnya lupa ngerem gitu ya. Karena ngikutin, bisa-bisa ikut masuk jurang juga. Tapi kalau misalkan dengan metode switching ataupun packet switching, kelebihannya adalah tidak membuat kemacetan, jamming, tapi kelemahannya adalah setiap paket harus diberikan informasi. Jadi artinya ada 100 orang naik motor, ke 100 orangnya itu akan diberikan tujuannya mau kemana. Oke, nah tapi kelebihannya adalah mereka berhak atau boleh menentukan mau lewat jalur mana. Jadi begitu ngelihat depannya sudah berhenti karena macet misalkan, yang di belakang langsung, yaudah deh saya belok lewat jalur sini saja, siapa tahu nggak macet, gitu kan. Nah, jadi kemungkinan besar untuk bucket datanya nyampe
itu jauh lebih tinggi dengan menggunakan paket switching karena datanya dipotong-potong, dibelah-belah dan kemudian dikirimkan. Dan masing-masing data bisa lewat jalur manapun, yang penting tujuannya nyampe. Pak, kalau sampai tujuan bedanya gimana Pak? Pada saat sampai tujuan, kalau menggunakan metode uler tadi, kelebihannya adalah mereka akan sampai dengan mode terurut. Urutan nomor 1 sampai nomor 100-nya akan jelas. Tapi dengan packet switching, di sini bicara yang datang mungkin aja nggak berurutan, tapi ada mekanisme diurutkan kembali. Jadi kelebihan kekurangannya kalau di paket switching dia agak ribet, tapi kemungkinan nyampe-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang normal, yaitu tadi mode uleran tadi. Tapi agak sedikit ribet. Ribetnya apa? Ya tadi kelebihannya dibayar dengan kekurangannya dibayar dengan kelebihan. Next, kita bicara routing algorithm. Nah, ini saya secara tidak langsung saya sampaikan sebagian tadi di paket switching, di mana routing algorithm ini adalah setelah paket di slice tadi, dia akan berhak atau bebas menentukan jalurnya, karena dia tahu ke Pangandaran itu dari Bandung itu jalurnya banyak kok, nggak harus lewat jalur sini gitu kan. Misalkan ternyata jalur Tasiknya macet, saya lewat jalur Garut, muter jalur Garut dulu, terus kemudian baru masuk lagi ke jalur yang menuju ke Tasiknya. Nah, misalkan seperti itu. Di algoritma, nah, mungkin nanti kalau kemarin Pak siapa? Beda ya. Kalau yang bilang algoritma Dijkstra ya. Jadi kalau kebetulan kalian nanti misalkan belajar optimasi, nah itu nanti ketemu dengan algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra ini adalah algoritma untuk mencari jalur terbaik. Nah, dengan adanya jalur terbaik ini maka paket data Anda akan terkirim dengan cepat. Next, ada transmission control protocol dan internet protocol TCP/IP tadi yang saya bilang bahwa bagaimana data dikirimkan untuk menjamin datanya nyampe. Karena ada dua mode sebenarnya, ada reliable data, jaminan bahwa data yang tetap nyampe, atau hanya kecepatan data yang dikejar. Next, ada IP address, di mana IP address ini adalah seolah-olah IP address ini adalah alamat rumah, gampangnya seperti itu. Kalau alamat rumahnya tidak ada, berarti kita tidak bisa mengirimkan. Nah, cuma kalau di komputer, karena dia mengenalnya digital, dikenallah dengan apa yang disebut dengan IP address. IP address saat ini yang berjalan di Indonesia saat ini masih banyak yang menggunakan IP address versi 4, IP4. Tapi di luar sana sudah mulai beralih menjadi IP6. Kenapa Pak IP4-nya? Emang ada apa? IP4-nya ada something wrong. Kenapa? Karena sudah habis jalurnya saat ini. Bisa Anda bayangkan, dia terdiri dari 32 bit. 32 bit ini seluruh dunia menggunakan. Artinya apa? Berarti seluruh kombinasi 32 bit ini sudah terpakai seluruhnya. Sehingga apa? Sehingga misalkan saya ingin buat sebuah perusahaan baru dan saya minta IP address, itu tidak bisa disediakan oleh si Internet Service Provider atau ISP, tidak bisa menyediakan sebuah IP baru kepada saya. Sehingga itulah yang disebut dengan IP address versi 4-nya, IP4-nya sudah habis. Maka banyak yang beralih menjadi IP version 6. Di mana IP version 6 ini panjangnya adalah 128 bit. Dipanjang 4 kali lipat daripada IP versi 4, IP4. IP6 panjangnya 128 bit, IP4 panjangnya 32 bit. Diprediksi IP6 ini bisa tidak hanya untuk komputer saja atau perangkat gadget saja, bahkan perangkat IoT bisa ditanam IP6-nya. Sehingga misalkan jam Anda punya IP6-nya, headset Anda terhubung dengan digital punya IP6-nya, bahkan baju Anda yang ditanam sebuah sensor untuk mendeteksi suhu badan juga bisa dipasang IP6-nya. Oke, next ada URL, Uniform Resource Locator. Ini adalah bedanya dengan IP address, ini adalah untuk berfungsi untuk memanggil. Jadi digunakan oleh browser untuk mengidentifikasikan lokasi atau konten dari sebuah web. Penamaan dari URL ini ada dua, ada yang menggunakan name, ada yang menggunakan IP address. Pak,
kalau saya menggunakan www.google.com bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu bisa digunakan. Pak, saya menggunakan alamat IP-nya, IP-nya 172.168.10.253, misalkan seperti itu. Bisa Pak, bisa. Karena bedanya adalah komputer sebenarnya yang mengenal adalah IP address-nya. Tapi karena manusia tidak bisa menghafal nomor secara banyak, maka digunakanlah alias. Aliasnya apa? Ya tadi www.google.com, www.instagram.com aliasnya. Tapi Instagram ataupun google.com tadi mempunyai sebuah alamat IP, dan alamat IP itulah yang akan dipanggil atau yang akan dicari oleh si komputer. Next tadi ada client server komputer, di mana di sini tujuannya adalah untuk melakukan proses transaksinya kita menggunakan client server. Baik itu nanti client servernya berbasiskan web atau berbasiskan client server yang standar. Oke, saya lanjutin. Cara berikutnya adalah website, di mana secara definisinya kita bisa menghubungkan sebuah internet dalam sebuah halaman, dalam sebuah page, dan bisa menggunakan berhubung ke seluruh dunia. Maka disebut dengan World Wide Web, WWW. Evolusi yang terjadi, wah ini balik ke zaman sebelum saya ini, karena ditemukannya kan tahun 75 gitu ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Bagaimana kita bisa melakukan akses internet? Eh, zaman saya, zaman saya. Tahun 19 saya masuk di tahun belajar komputer itu tahun 85. Saya kenal komputer tahun 85, masih segede-gede gaban gitu. Dan dikenalkan apa yang disebut dengan Windows. Windows 95. Mulai menggunakan Windows. Jadi di sini disebutkan PC era tahun 1977, web tahun 1989, web 2.0 tahun 1999, web 3.0 tahun 2009, dan web 4.0 itu tahun 2018. Tapi masuk Indonesia mungkin beberapa tahun lebihnya ya. Jadi saya pegang PC itu tahun 1985, di mana PC-nya ini belum menggunakan Windows, karena kan disk operating system. Operating systemnya saat itu yang paling terkenal adalah IBM. Nah di situ mendominasi. Next, ada yang kabur dari IBM menciptakan Microsoft. Mungkin sudah kenal dengan Bill Gates sebagainya. Ceritanya muncullah operating system berbasiskan tampilan grafis. Karena dari operating system yang menggunakan IBM, tampilannya modenya teks. Dari teks tadi diubah menjadi mode grafis. Dan mulailah dikenalkan button-button. Anda tinggal klik tombol, dan sebagainya. Tahun 84 saya pertama kali dibelikan komputer oleh orang tua, itu sudah ngabisin satu meja sendiri tuh komputernya. Terus kemudian sudah ada perangkat mouse-nya, tapi juga bingung mouse-nya buat apa gitu, ngerakin teks ya buat apa gitu, belum kelihatan. Tapi begitu muncul Windows tahun 95 saat itu kita sebutnya. Nah, di situ baru mouse-nya untuk ini toh, ngegerakin, mencet-mencet mouse-nya dan sebagainya. Web 2.0 tahun 99, tapi mungkin masuk di kita sekitar tahun 2004, di mana di sini sudah bicara programming ya. Programming dari PHP, JavaScript, HTML dan sebagainya. Kemudian mulai masuk 3.0, di mana di sini muncul sudah terkolaborasi dengan berbagai hal. Saat ini muncul web 4.0, ini lebih ke intelligent web, di mana mungkin teman-teman kalian yang di informatika sudah bicara bagaimana perangkat sensor bisa berkomunikasi atau bisa diakses, bisa dikontrol dengan menggunakan web. Itu sudah evolusinya seperti itu. Mungkin ini hanya
cerita saja bagi Anda gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, satu hal yang sangat penting. Saya yakin Anda kenal dengan Om Google semua gitu ya. Nah, di mana ini jadi search engine yang paling top. Ada yang kenal Bing? Kalau Anda pertama kali install komputer, biasanya larinya ke Bing pastinya. Kemudian ada yang kenal MSN Search? Oh, mungkin nggak. Yahoo Search mungkin? Oh, apalagi gitu ya. Jadi mungkin kita bicara search engine ini tujuannya adalah untuk sebuah fitur mencari apapun yang terhubung yang telah disediakan dengan komputer. Dengan mode web. Jadi pada awal tahun 1990, wah, Netscape pertama kali muncul sebagai web browser. Oh, tapi sekarang masih ada apa nggak? Enggak, wassalam. Mungkin hanya kenal saat ini itu Mozilla, Firefox, Opera, Chrome, dan sebagainya. Itu ya. Untuk Netscape mungkin Anda sudah pernah lihat. Mungkin makhluk apaan itu? Itu makhluk purbakala. Dan tahun 98, nah, ini muncul sebuah Google Search Engine. Tujuannya apa? Mencari apapun. Dia melakukan crawling. Crawling itu jadi dia berjalan-jalan di media internet untuk mencari ada siapa ini gitu. Pak, siapa yang akan kita cari? Misalkan saya mencari misalkan masakan tempe. Dia akan mencari di internet. Cara mencarinya adalah berapa banyak orang yang ada di dunia yang mencari dengan serupa. Terus kemudian berapa banyak orang yang telah melakukan klik pada sebuah website yang ada hubungannya dengan pempek. Jadi, kalau saya bisa sedikit sampaikan, Google Search Engine ini menggunakan algoritma ranking. Jadi misalkan ada dua buah website yang masing-masing telah diklik oleh orang sebanyak 5 kali, maka keduanya akan muncul. Tapi balik lagi, siapa yang paling muncul nomor pertama? Sama-sama diklik 5 kali, tapi kemudian dia akan melihat lagi kecepatannya siapa yang paling cepat. Nah, nanti dia yang akan muncul sebagai peringkat pertama. Algoritma ranking yang ada di dalam Google dilakukannya seperti itu. Bagaimana cara kerja Google? Nah ini tadi, dia mengindexing sebuah web dan melakukan berikutnya adalah melakukan proses pencarian. Gambarannya seperti ini, silahkan baca sendiri nanti di slide-nya ya, di PPT-nya, di mana melakukan indeks dari berbagai web yang ada, berbagai aktivitas yang dilakukan orang di dalam web. Contoh misalkan, pada saat Anda mengetik nama Anda sendiri di dalam Google Search, apa yang muncul? Pasti yang muncul adalah sosial media yang sering Anda gunakan. Kalau Anda biasa menggunakan Instagram, pasti yang muncul pertama kali adalah Instagramnya. Tapi Pak, saya jarang pakai Instagram kok. Saya seringnya buka email. Nah, pasti yang akan muncul data informasi yang ada di dalam email Anda. Oke, nah, itu karena melakukan indexing. Baru dia melakukan proses search-nya. Baru dicari. Next, baru dia akan mencari yang sekiranya berhubungan dengan nama Anda. Bahkan Google pun ada sifatnya dia mencari yang mirip. Misalkan apa? Saya ketik nama saya, Vidi Mardiansyah, di search, keluar semua medsos yang sering saya gunakan. Keluar juga mungkin domain saya. Tapi begitu baris-baris berikutnya muncul juga yang mungkin yang Anda cari adalah Mardiansyahnya, bukan Vidinya. Jadi muncul semua yang mirip-mirip. Oke. Banyak sih. Bisa dibaca, misalkan Anda mengetik sebuah kalimat tapi agak termispel, salah ketik, typo gitu ya. Google akan ngasih tahu juga mungkin yang Anda maksud ini gitu ya. Karena apa? Yang diketik Anda itu nggak ada orang ngetik seperti itu. Yang paling mirip adalah misalkan tulisannya yang benar seperti ini. Padahal pas jalan lagi, oh iya saya salah ketik atau saya typo. Oke, next. Teknologi berikutnya ada cloud computing, mungkin pernah dengar tapi mungkin
Mau nyoba aja juga ngapain Pak? Ya jangan, nggak usah gitu. Anda cukup tahu saja teknologinya, karena cloud computing ini urusannya kita-kita yang di teknik informatika. Tapi anak logistik at least harus tahu. Kenapa ada cloud computing? Kenapa kita perlu cloud computing? Oke, model cloud computing adalah sebuah teknologi saat ini yang menyediakan. Nah, ini yang harus dicatat. Kata kuncinya adalah yang memprovide, yang menyediakan berbagai macam service, berbagai macam layanan yang umumnya ini disebut sebagai share pool, share media, share device dan sebagainya. Oke, saya lanjut dulu. Yang jelas ceritanya gini. Sebuah perusahaan yang masih baru, kalau dahulu supaya bisa terkenal atau supaya bisa melakukan promosinya secara worldwide, mereka harus menyiapkan apa yang disebut dengan server. Next, kemudian berkomunikasi dengan ISP, berarti harus menyewa bandwidth dan sebagainya. So, saat ini untuk kebutuhan seperti itu bisa dieliminasi, bisa dikurangi dengan menggunakan cloud computing. Contoh, jadi di sini kita hanya cukup layanan internet saja. Saya nggak perlu server, saya cukup menyewa. Artinya apa? Menyewa sebuah company yang menyediakan cloud computing server. Pernah dengar AWS? Amazon. Terus kemudian ada juga Oracle Virtual Private Server. Nah, itu banyak tuh. Di berbagai macam kebutuhan cloud computing yang di-provide dengan tanda kutip, ada yang memberikan free untuk jangka waktu tertentu, ada yang langsung memberikan harus bayar X dolar, X rupiah dalam jangka waktu tertentu. So, kelebihannya apa Pak berarti? Kalau dulu kita harus mikir beli server yang seperti apa, di mana terus kemudian dipikirkan juga servernya ini berapa kapasitas hardware, storage-nya, RAM-nya, kita mikir sampai sejauh itu, terus berapa lama komputer ini bisa bertahan. Tapi sekarang sudah bisa dieliminir cukup dengan menyewa cloud computing, sehingga lebih murah apa enggak Pak? Ya, jatuhnya lebih murah karena mungkin sebulan hanya let's say $20 dan sebagainya. Sedangkan kalau server, kita beli server aja bunyinya udah 40 juta. Beli sekali 40 juta, tapi nanti setelah 2 tahun harus upgrade lagi dan sebagainya karena kebutuhan prosesornya sudah mulai lemah, terus kemudian storage-nya juga sudah mulai penuh. Nah, tapi kalau cloud computing ya sudah, kita tinggal gimana sewanya aja gitu. Jadi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menyewa penggunaan cloud computing dibandingkan mereka harus invest server. Nah, bicara kecepatan, bicara efisiensi, bicara juga space, karena kalau punya server berarti harus punya ruangan tersendiri yang mungkin AC-nya harus nyala 24 jam. Wah, kan mikir juga gitu. Tapi kalau ditaruh di cloud ya sudah, urusannya disimpan di sana. Oke, saya lanjut. Ada 3 basic dari cloud computing yang mungkin harus Anda kenal dulu sebelum Anda melakukan proses nyewa cloud computing. Tergantung kebutuhan. Ada yang disebut dengan IaaS, IaaS atau PaaS, bahkan SaaS. Nah, IaaS, PaaS, SaaS masing-masing tergantung kebutuhan. Anda hanya akan menyewa cloud computing yang sifatnya infrastrukturnya saja, atau platformnya saja, atau softwarenya saja. Kalau kita bicara kebutuhan infrastruktur, yang tadi saya sampaikan bahwa, oh Pak saya butuh server. Sudah, Anda bicara infrastrukturnya, mau bikin server di cloud yang mau mode Intel atau mode AMD. Nah, kebutuhannya jadi kita bicara infrastruktur as a service. Ada yang platform as a service. Contohnya apa? Saya hanya menggunakan Windows tapi dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Next, kita punya software as a service, lebih ke softwarenya saat ini. Contoh SAS adalah aplikasi Webex ini. Jadi, Anda nggak perlu download, cukup klik saja linknya. Dia akan menginstal sendiri kebutuhan si software yang dikirimkan oleh si cloud service-nya.
nggak perlu download. Kalau download bisa, tapi istilahnya misalkan Anda keterbatasan dengan download, Anda bisa menggunakan service webback ini dengan SaaS. Gambarannya seperti itu. Lanjut, ada IoT, Internet of Things. Nah, ini sesuatu yang membuat perubahan dari 3.0 menjadi 4.0, di mana komunikasinya sudah mesin to mesin saat ini. IoT di sini kita bicara bagaimana perangkat sensor yang ada bisa berkomunikasi secara langsung dan bahkan merequest membuka jalur komunikasi yang mungkin bisa dibilang membantu kehidupan manusia. Saya kasih video lagi lah tentang IoT ini ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Saya lupa naruhnya di mana. Nah, masalahnya itu doang sih. Saya share lagi. Oke, kita lihat ya. Today, my ambulance knew all about a bike accident just by talking to a helmet. It grabbed the patient's record before we even picked him up. Found out the doctor we needed was at St. Anne's. And it got us okay on treatment from miles away. It even pulled strings with the stoplights. My ambulance talks with smoke alarms and pilots and stadiums, but of course, it's a good listener too. Today, Cisco is connecting the Internet of Everything, so everything works like never before. Oke, jadi di Ambulance sini knew all about a bike accident. pada saat terjadi kecelakaan, perangkat IoT yang dipasang di helmnya ini langsung menginformasikan ke rumah sakit terdekat bahwa ada kecelakaan. Kemudian mengirimkan ambulannya. Pada saat ambulannya sudah mulai menangani, dia akan memberikan informasi juga ke rumah sakit yang di pusat. Harus tindakan apa yang harus dipersiapkan, atau ternyata kritis, berarti di rumah sakit harus menyiapkan seperti apa. Bahkan bicara pada saat ambulannya berjalan, lampu lalu lintasnya juga mengatur secara otomatis bahwa ambulan akan lewat, maka dikasih lampu hijau terlebih dahulu. Ini contoh implementasi IoT. Next, saya kasih video satu lagi yang smart building. Hey, Bob. How's life in IT? Good. Hey, on your way out, would you mind turning off the lights? Not a problem. All of them? Yeah. Could you also turn off the coffee makers? Yeah. Could you dim the lights in the fish tanks and turn off the computer monitors, the phones, the AC, the copying machines? Anything else? Could you do the same thing at our Monrovia facility? It's only 20 minutes away. If it's not a problem. Not a problem at all. Thanks. Oh, All done. done. Yep. We're using EnergyWise so our network can turn off everything automatically. Of course. I knew that. Oh, you didn't get those lights. You're right. Oke, itu juga salah satu contoh lagi penggunaan Internet of Things. Jadi sesuatunya bisa dikontrol dengan komputer untuk smart building tadi ya. Jadi nyalain lampu, matiin lampu, bahkan terakhir tadi dia bilang, oh ya lampu yang utamanya gimana? Oh lampu utamanya ya dilihat dari sensornya.
sensor tapping pada saat karyawan terakhir yang keluar dari gedung itu, maka otomatis setelah itu lampu akan sendiri semuanya karena sudah tidak ada karyawan lagi di perusahaan. Oke, kita balik ke slide-nya. So, di sini kita bicara IoT, ini secara konsep adalah bagaimana menyatukan teknologi yang ada dari sebuah perangkat sensor yang ada, terus kemudian diolah oleh internet untuk dikomunikasikan ke semua yang membutuhkan. Jadi kalau sudah seperti ini, segala bicara mesin to mesinnya itu akan berjalan secara otomatis gitu ya. Misal saya punya sepatu IoT yang bisa memberikan komentar kepada saya. Contohnya adalah pada saat saya jalan, dia memberikan informasi, oh saya lagi jalan setelah sekian langkah dan sudah membakar kalori seperti apa. Terus kemudian kalau misalkan saya berhenti di tukang gorengan, sepatu saya kan juga mengingatkan, makannya jangan banyak-banyak. Karena apa? Sudah langsung ada timbangan badan di sepatu saya. Jadi langsung kelihatan, waduh Pak, Bapak sudah makan sekian ons, sudah termasuk lagi sekian kilo misalkan gitu ya. Padahal baru jalan buat bakar kalori sekian. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Lanjutin. Nah, implementasi IoT saat ini sangat-sangat banyak sekali di bagian transportasi, logistik, healthcare, smart environment, personal and social, futuristic. Ini sangat-sangat banyak sekali. Jadi cerita untuk bagaimana kita bikin komunikasi di dalam internet ini apa ya? Mungkin dulu yang dibilang nggak mungkin, saat ini bisa. Kalau dulu kita bilang kita nggak bisa komunikasi dengan jarak jauh, muncul telepon, bisa komunikasi jarak jauh. Terus kemudian muncul lagi, kayaknya kalau muncul gambarnya enak nih, maka muncullah komunikasi menggunakan telekonferensi dan sebagainya. So mungkin kedepannya nggak perlu ngomong pun pakai telepati juga bisa, tapi mungkin ya belum tahu seperti apa. Namanya yang tidak mungkin pasti bisa jadi mungkin saat ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk case study-nya. Sudah ada di LMS, nanti tentang innovation yang ada di Google. Silakan, seperti biasa nanti silakan dibikin resume-nya. Kira-kira seperti apa, karena Google ini sangat oke gitu ya. Sangat oke dalam arti berbagai hal sudah dia cobakan, bahkan mungkin nggak ada istilah nggak kenal on Google mungkin. Kalaupun nggak kenal Google, mungkin tahu emailnya Google. Kenapa? Android dan sebagainya pasti emailnya pakai Google. Meskipun bisa pakai yang lain sih sebenarnya. Oke. So, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin di Tidak ada pertanyaan? Oke, sudah cukup mengerti ya, mudah-mudahan ya. Oke, kalau begitu mungkin tidak berpanjang lebar lagi. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa membawa sedikit pencerahan buat kalian yang tidak mengerti bagaimana teknologi komputer, juga sudah sedikit lebih mengetahui teknologi komputer seperti apa, cara kerja komputer seperti apa. Nanti kalau misalkan dihubungkan dengan proses bisnis secara digital, mudah-mudahan bisa lebih paham. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan untuk materi yang sama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
ketinggalan berapa orang ini. Wah, ada yang kabur, ada yang kabur.